Smart Viewers, di segmen Talk with Binusian kali ini kita mau ngomongin soal organisasi Ikatan Alumni Binus. Nah, mungkin banyak Smart Viewers yang masih belum tahu nih soal IKA Binus ini. Untuk itu di studio hari ini sudah bergabung bersama kami yaitu Kak Janti Wang selaku sekretaris dari IKA Binus. Selamat sore Kak Janti. Selamat sore Yuda. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Janti sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang saya kemarin. Sama-sama juga ya. Oke Kak Janti, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam nih terkait organisasi IKA Binus, mungkin Kak Janti boleh dong jelasin terlebih dahulu nih ke para Smart Viewers tentang apa sih sebenarnya organisasi IKA Binus ini dan tujuan utamanya dibentuk. Oke. IKA Binus, Ikatan Keluarga Alumni Bina Nusantara, adalah sebuah rumah bagi organisasi alumni Binus dari semua angkatan, semua jurusan. Kita punya slogan dari alumni, oleh alumni, dan untuk alumni. Seperti yang kita tahu, kan Universitas Binus sudah lama sekali berdiri ya. Jumlah lulusannya pun sudah banyak sekali. Terakhir wisuda ke-71 itu udah 164.000 kurang lebih alumni yang sudah lulus dari Universitas Binus. Nah, kita ingin punya satu wadah, satu rumah bagi mereka untuk tetap terkoneksi dengan alma mater. Untuk bisa menyalurkan ide, mengumpulkan sumber daya bersama-sama, kemudian merealisasikannya dalam bentuk kreativitas dan aksi sosial, aksi bakti yang lebih nyata kepada masyarakat. Demikian Yuda. Oke, berarti memang tujuan utamanya dibentuk itu ya untuk membangun, menyediakan wadah gitu untuk para alumni tadi. Iya, jadi mereka tidak harus melakukan secara sendiri-sendiri, tapi bisa bersama-sama berkolaborasi untuk membuat impact yang lebih besar. Oke, selanjutnya Kak Yanti, kita mau masuk ke pertanyaan kedua nih soal seberapa besar sih sebenarnya peran alumni dalam kontribusi sosial tadi gitu, khususnya untuk masyarakat dalam IKA Binus ini. Kalau peran alumni sih banyak ya. Terbukti kita ada beberapa divisi di IKA Binus. Salah satunya itu divisi sosial. Nah, kita membuat suatu program IKA Binus Peduli untuk alumni-alumni dan anggota keluarga intinya yang mungkin pada saat itu membutuhkan bantuan dalam hal pengobatan dan biaya. Dan ini semua yang berkontribusi adalah alumni. Ya, itu untuk membantu para alumni. Kemudian juga kita membuat program-program sosial untuk eksternal, seperti ke panti jompo, ke lapas wanita, kegiatan-kegiatan lain lah, penggalangan dana untuk beberapa yayasan yang membutuhkan. Oke, Kak Janti, dari tadi yang disebutkan ya, kegiatan-kegiatan mulai dari visit ke panti jompo, panti asuhan maupun lapas, mungkin apa sih sebenarnya pencapaian terbesar atau kegiatan yang paling membanggakan gitu, yang pernah diselenggarakan oleh IKA Binus di masa kepemimpinan mungkin dari Ketua Umum Pak Marjuki ya? Iya, gitu. Ketua Umum kita Pak Marjuki, kemudian wakilnya Pak Andri, saya sendiri di sekretariat, dan Ibu Heviana di bendahara. Kalau dibilang pencapaian yang membanggakan tuh sebenarnya banyak, karena kita ada 4 divisi ya. Ada divisi engagement, ada divisi business empowerment, kemudian alumni development dan sosial tadi. Setiap divisi ini mereka punya program-program. Contoh kalau divisi engagement itu ada kampus visit. Kita bahkan pernah kampus visit sampai ke Semarang. Pada saat Binus Semarang itu diresmikan. Kemudian juga ada media sosmed kita yang di-manage oleh IKA Binus. Alumni itu bisa menulis artikel, bisa membagikan hobi atau kesukaan mereka di sosmed kita. Mempromosikan juga seperti usaha mereka, share apa yang mereka bisa bantu untuk alumni-alumni yang lain, masyarakat. Kemudian juga ada acara healingnya, jalan-jalan sama-sama. Jadi nggak selalu ada di area kampus. Kemudian untuk divisi yang lain di business empowerment, kita mempromosikan bisnis-bisnis alumni. Ya, alumni yang mempunyai usaha boleh memberikan diskon khusus. Kemudian ada juga Binus Career, kita juga berperan supaya alumni-alumni yang baru lulus bisa mendapatkan lowongan pekerjaan.
internship juga. Nah, kemudian di alumni development kita banyak melakukan pelatihan baik online, onsite, bekerja sama dengan eksternal nih. Mereka bisa membantu memberikan standarisasi dan sertifikat untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan. Jadi nggak cuma lulus, tapi mereka bisa terus menambah pengetahuan dan wawasan, update terus dengan perkembangan teknologi. Nah, yang terakhir tadi divisi sosial. Jadi kalau ditanya pencapaiannya, saya rasa itu semua banyak sekali ya. Dari masing-masing divisi alumni tadi ya. Dan divisi itu bekerja sama, berkolaborasi, bikin event dan lain-lain, itu luar biasa lah ya. Oke, baik. Kak Janti, dan selanjutnya nih, mungkin tadi kan sudah banyak sekali ya gitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi. Mungkin dari segi tantangannya apa sih tantangan yang paling sulit dihadapi selama menjalankan organisasi IKA BINUS ini? Alasannya sebenarnya klasik tapi ini nyata. Waktu. Oke. Karena kita harus mencari dan mencuri waktu nih. Baik yang ada di dalam keanggotaan dan kepemimpinan maupun alumni-alumni yang kita mau ajak untuk terlibat. Biasanya mereka itu kendalanya adalah waktu. Ya, contoh yang umum seperti saya lulus dari BINUS itu udah lama banget, lebih dari 20 tahun yang lalu. Setelah kita lulus kan kita sibuk. Kita mau mengejar karir, menerapkan apa yang sudah kita dapat, kemudian menggapai cita-cita, kemudian berkeluarga dan lain-lain. Nah, pada saat saya terserap kembali ke IKA BINUS nih, saya mulai belajar ulang. Nah, di situ saya melihat bahwa untuk kembali terlibat dalam suatu organisasi dan bekerja sama lagi dengan alma mater, apalagi BINUS ini luar biasa nih, kegiatan-kegiatan kita ini selalu didukung ya oleh BINUS lewat ARO, Alumni Relation Officer. Nah, di situ kita belajar membuat event, berkomunikasi kembali secara organisasi, berkolaborasi dengan mitra-mitra baik di internal maupun eksternal gitu. Jadi challenge-nya adalah waktu. Kita harus bisa menyempatkan ya, karena pengurus-pengurus itu juga pasti harus menyempatkan waktu dan mengajak alumni-alumni. Nah, itu juga nggak gampang loh. Karena alumni-alumninya sibuk nih, tersebar dengan prestasi masing-masing. Iya, gitu Yuda. Oke, berarti tadi waktu ya Bu, di tengah kesibukan tapi masih ada niat gitu ya untuk bergabung sama-sama, khususnya untuk berkontribusi ke masyarakat. Betul. Oke, selanjutnya Bu Janti. Nah, tadi udah ngomongin tantangan, program-program yang sudah terlaksana. Sekarang mungkin adakah program yang belum sempat terlaksana di masa kepengurusan periode ini? Tentu ada, karena kita memang menyiapkan IKA BINUS ini secara platform, secara badannya semua sudah terorganize, secara legal pun sudah terdaftar, infrastrukturnya sudah siap. Program yang kita jalankan, kita nggak mau cuma sekedar event satu kemudian berhenti, kemudian ganti lagi dengan event yang lain, program lain, nggak. Contohnya seperti di divisi sosial, kita kan sudah bikin IKA BINUS Peduli. Nah, kita tuh pengen apa yang sudah kita lakukan, saya rasa lebih dari 20 alumni yang sudah terbantu dalam program ini, termasuk juga mantan dosen dan keluarga mereka. Kita pengen dinaikkan ke level yang baru, yaitu membuat semacam BINUS Care, satu aplikasi atau website yang khusus memang menyalurkan bantuan dari alumni untuk alumni yang membutuhkan. Nah, ini challenge kita selanjutnya juga akan bekerja sama dengan BINUS supaya aplikasi ini, BINUS Care ini bisa terrealisasi. Karena kita juga sudah punya virtual account untuk mensupport ini dan sudah aktif juga. Itu satu. Kemudian juga untuk alumni nih, untuk pengembangan karir alumni dan lain-lain, untuk alumni yang baru lulus, kita ingin punya IKA Business Catalog. Nah, jadi alumni yang punya usaha boleh mempromosikan, kemudian juga disebarkan di BINUS Alumni Apps, karena kan kita sudah punya ya BINUS Alumni Apps. Nah, kita ingin itu diintegrasikan. Jadi produk bisnis, jasa, keahlian alumni ini bisa lebih di reach out oleh alumni-alumni yang lain. Itu Yuda. Jadi lebih terorganisir, lebih terdata gitu, biar juga lebih terekspos tadi ya. Oke, Bu Janti. Nah, mungkin kita
bergeser ya, Ibu. Ya. Kan masa kepemimpinan periode Pak Marzuki sudah selesai nih tahun ini. Ya. Dan akan diadakan pemilihan calon ketua umum yang baru. Nah, mungkin dari Kak Janti sendiri, apa sih sebenarnya pertimbangan nilai-nilai kepemimpinan yang harus dimiliki nih oleh calon ketua umum yang baru nanti? Nah, ini penting juga ya. Saya lihat sih nilai yang paling penting pertama itu integritas dan transparansi. Oke. Kenapa? Karena kalau integritas itu tidak bisa kita pelajari pada saat kita sudah mau menjabat. Itu harus sudah jadi lifestyle ya, gaya hidup. Nah, saya berharap pemimpin itu punya prinsip-prinsip yang sudah dipegang dengan etika yang baik dalam mengambil keputusan, berkomunikasi dengan pengurus dan dalam tindakannya, supaya pemimpin itu bisa membangun kepercayaan di antara anggota, alumni, dan institusi yang berhubungan dengan IKA BINUS. Kemudian masalah transparansi juga menjadi penting karena kan kita mengumpulkan resource. Alumni-alumni juga kadang berdonasi, sponsor juga kadang mensupport dari sisi biaya, bahkan mungkin BINUS pun juga mensupport kegiatan-kegiatan alumni. Jadi kita harus ada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan kegiatan. Jadi orang pun pada saat ingin mendukung nggak ragu-ragu, mereka yakin bahwa semua urusan yang dikerjakan dalam IKA BINUS itu akuntabel. Gitu. Kemudian nilai selanjutnya yang menjadi penting juga semangat kolaborasi. Karena kan tadi saya bilang alumni kan banyak. Kemudian banyak pihak dari luar juga ingin bekerja sama dengan kita. Kalau kita punya semangat kolaborasi yang baik, bisa jadi duta networking yang baik. Ini adalah potensi yang besar dari banyak lapisan, kalangan, profesi. Saya berharap IKA BINUS bisa menjadi representasi yang bisa dipercaya oleh mereka. Kemudian juga yang paling penting untuk reach out ke anggota-anggota dan alumni, yaitu nilai inklusivitas. Jadi mereka bisa dihargai, mereka alumni bisa mempunyai kesempatan berkontribusi sekecil apapun, merasa terlibat, dan merasa sebagai satu keluarga. Berarti semuanya diterima begitu? Yes. Baik. Berarti tadi integritas, transparansi, dan juga inklusivitas. Iya. Kak Janti, terakhir nih, mungkin boleh disampaikan ke Smart Viewers nih, terkait pendaftaran bagi Ketua Umum baru IKA BINUS periode 2025-2028. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih nih untuk Ibu Rektor, Bu Nelly juga. Senin yang lalu saya ketemu dengan beliau di acara press conference BINUSian Funrun. Nah, kita nanti kan ada event itu. Saya sharing sedikit dengan Ibu Nelly. Ibu Nelly, kita ingin mencari lebih banyak lagi calon-calon ketua IKA BINUS dari alumni-alumni, dan beliau sangat responsif, sangat perhatian, dan memberikan solusi juga. Itu saya apresiasi, terima kasih. Kemudian juga kepada Pak Johan ya, pemimpin dari GEE, Global Employability and Entrepreneurship. Beliau banyak mensupport kegiatan kita. Nah, jadi saya berharap nih teman-teman nih semua nih, alumni-alumni IKA BINUS mencari sosok yang memiliki semangat kepemimpinan, punya integritas yang tinggi, punya kemampuan komunikasi yang handal, dan mau punya hati untuk mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk membawa IKA BINUS ke level yang selanjutnya nih, Yuda. Jadi saya berharap jangan melewatkan kesempatan untuk mencetak sejarah dan memberikan legacy, dampak positif buat alumni dan masyarakat ke depannya. Syarat pencalonannya akan kita berikan di flyer. Kita akan terima pendaftarannya langsung di Sekretariat IKA BINUS di Anggrek sampai dengan tanggal 7 Juni. 7 Juni? Iya. Nah, itu dia Smart Viewers, jangan lupa ya. Yang penting harus alumni BINUSian pastinya. Harus lulus dari BINUS. Baik, terima kasih banyak Kak Janti atas penjelasannya. Terima kasih Yuda. Sama-sama. Nah, itu dia Smart Viewers, kurang lebih sejarah dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di IKA BINUS. Dan kita juga doakan ya, semoga nanti di masa kepemimpinan yang baru, IKA BINUS dapat terus menginspirasi dan juga berkontribusi lebih banyak untuk masyarakat. Smart Viewers, jangan kemana-mana dulu karena kita masih akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal BINUSian.